ketemu lagi sama Muti Sensei. Sekarang kita juga mau belajar tentang Chobung. Oke, kalau Muti Sensei berarti Chobung gitu ya. Kita akan menyelesaikan 4 soal dalam waktu 11 menit. Wah, soalnya susah nggak ya? Kok 11 menit? Enggak, justru soalnya akan lebih mudah. Makanya waktu untuk menyelesaikannya lebih pendek. Pertama, Sensei mau ngingetin lagi mengenai Chobung no tokuchou ya, ciri-ciri dari teks yang panjang. Yaitu pertama, kantan na mondai mo, muzukashii mondai mo aru. Jadi, ada yang sulit, ada yang gampang. Tapi sama Muti Sensei, sekali lagi kita harus bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah ya. Oke. Nah, yang kedua adalah nagare ga aru kara naiyou wa souzou shiyasui. Ya, kalau walaupun teksnya panjang, tapi justru di dalam teks panjang itu ada kelebihannya, yaitu ada alurnya. Jadi, kita bisa menebak setelah ini akan ada cerita seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita udah melihat nih ciri khas dari Chobungnya itu apa. Pertama, sebelum masuk ke soal, Sensei mau memperlihatkan mengenai Nihon no Kaigo Shisetsu. Ya, mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, bahkan ada yang mungkin bekerja di Kaigo Shisetsu ya. Apa Kaigo Shisetsu? Kaigo Shisetsu itu dalam bahasa Indonesia panti jompo ya. Kalau misalnya dalam bahasa Jepangnya otoshiyori ga seikatsu suru tame no ie mata wa shisetsu ga ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ada yang perawatnya atau caregiver. Nah, di sini Sensei mau memperlihatkan sekilas aja video mengenai Kaigo Shisetsu di Jepang itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang ngebayangin Kaigo Shisetsu panti jompo, aduh suram banget. Enggak dong, kalau di Jepang justru para orang tua ini senang ada di Kaigo Shisetsu. Kenapa? Kita lihat ya videonya. Nah, ini itu ya. Gimana bangunannya? Oh, ada ruang makan sama ruang kumpul-kumpul kali ya. Ada papan tulis, ada koinobori segala ya. Wow. Bersih banget ya. Bagus ya. Tidak seseram yang dipikirkan ya. Lalu Sensei mau loncat memperlihatkan bagaimana kehidupan dari para nenek dan kakek yang tinggal di sini ya. Nah, ini nenek kakek juga pagi-pagi pada olahraga bersama ya. Menyenangkan ya kalau misalnya untuk kakek-kakek nenek-nenek ya. Oke, sampai sini dulu kita lihat videonya. Kenapa? Karena intinya kita harus menjawab soal. Jangan sedih ya. Nah, ini soalnya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, soal-soal yang lain, ini soalnya ada di Maru Ichi, lalu di garis bawahi ya. Yang soal nomor 1 ada di paragraf pertama. Lalu soal nomor 2 ada di paragraf ketiga kali ya ini ya. Ada di situ ya Maruni, lalu di garis bawahi. Lalu ada di paragraf selanjutnya keempat mungkin ini ada Marusan ya di garis bawahi. Lalu soal nomor 4 yang terakhir ada di paragraf paling akhir. Ada di Maruyong ya. Oke, kita kesampingkan dulu soal dari teksnya. Kita seperti biasa melihat ke soal ya. Oke, kita baca soalnya bareng-bareng. Dikeluarkan ya suaranya teman-teman sambil teman-teman menerjemahkan ke kosakata sendiri. Kutsu no kaisha wa doushite otoshiyori no tame no kutsu o tsukuru koto ni shita ka? Doushite. Lagi-lagi soalnya alasan. Ini soalnya bintangnya cuma 1, jadi nggak susah ya. Seperti biasa kalau misalnya doushite itu berarti di pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 4 ada kara. Karena yang ditanyakannya alasan ya. Jadi jawabannya juga harus berupa kalimat yang menyatakan alasan. Oke, kita lihat di sini
Dibagi dua kalimatnya biar tidak sulit ya. Otoshiyori kara. Otoshiyori ga. Otoshiyori no tame. Otoshiyori no ya. Otoshiyori semuanya berkaitan dengan manula ya. Kakek-kakek dan nenek-nenek. Selanjutnya tegami. Kutsu. Kutsu ni tsuite. Kutsu no mondai te. Nah, di sini ada nomina ya kata benda. Apakah soal surat, tegami, atau mengenai kutsu ya. Kalau di nomor 2, 3, dan 4 itu semuanya kutsu ya. Lalu kita lihat lagi, oh ternyata ada kata kerjanya. Tegami ga takusan kita. Atau kutsunya kutsu o haku you ni natta. Kutsu ni tsuite soudan sareta kara. Kutsu no mondai te mo mitsuketa kara. Ya, yang mana nih jawabannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus balik lagi ke soal teksnya. Ya, sebelum maju ke soal teksnya, ini Sensei mau ngasih tahu kosakata baru. Mungkin ada teman-teman yang belum paham. Ada shitsugai dan ada shitsunai. Seperti kanjinya ya, shitsu itu kan ruangan ya, gai, luar berarti di luar ruangan. Sedangkan shitsunai itu shitsu ruangan dan nai itu di dalam berarti di dalam ruangan. Oke, setelah paham dua kosakata ini, kita balik lagi ke teksnya. Nah, ini teksnya. Kita lihat bareng-bareng, kita baca bareng-bareng, dikeluarkan suaranya ya, biar kenapa? Biar kita tahu ada kosakata yang kita nggak tahu atau enggak, dan kosakata mana yang kita nggak kosakata mana yang belum kita tahu. Shikoku ni aru kutsu no kaisha da. Ya, jadi ini perusahaan sepatu yang ada di daerah Shikoku ya. Hajime wa slipper o tsukutte ta no ga 約丸年前、お年寄りのための介護施設の経営者からこんな相談された。施設内でお年寄りがよく転ぶので困っているんです。いろいろな工夫しても解決できません。靴に問題がありそうなんで、それでお年寄りのための安全な靴を作ることにしたそうだ。Ya, jadi ini sokode, berarti setelah sokode itu adalah kesimpulan. Ya, benar banget. Nah, kita lihat nih di sini dari berbagai pilihan ganda, ini di sini ada kaigo shisetsu no keisha. Nah, dari sini kita udah tahu loh yang mana jawabannya. Ditambah lagi dengan ada yang lebih mendukung sodang sareta. Gampang ya, di pilihan 1-4, di mana yang ada kaigo shisetsu no keisha dan sodang sareta. Yang mana teman-teman? Benar banget ya, yang nomor 3. Ya, oke. Sampai sini teman-teman masih gampang ya. Tadi bintangnya juga cuma 1. Oke, kita sugi no mondai ni ikitai to omoimasu. Hai, ini soal nomor 2. Kalau yang tadi mungkin nomor pertama itu bintangnya cuma 1. Ini bintangnya 2. Kesulitannya sedang ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada chosake. Kita baca soalnya bareng-bareng ya. Dikeluarkan juga suaranya. Chosake ko mou ichido kakunin suru koto de shita to aru ga. Sonna kekka, 例えばどんなことが分かったのか。例えばya, berarti dia minta contoh. Donna koto, apalagi ini dipertegas dengan kalimatnya donna koto, berarti yang seperti apa? Ga wakatta ka. Oke, setelah kita ngelihat soal, kita lihat ke pilihan gandanya. Kita bagi 2 ya pilihan gandanya biar lebih mudah kita memahami apa aja yang ada di pilihan gandanya. Kita bagi setelah koma aja deh, biar gampang. Nomor 1 sampai nomor 4 ada otoshiyori. Ya, cuman ada yang otoshiyori ni wa, ada otoshinori ni naruto. Beda dong ya, ni wa dan naruto. Oke, selanjutnya apalagi kita lihat? Ada kosakata korobiyasui. Korobiyasui apa? Seperti di gambarnya itu nenek kakek-kakeknya mau jatuh gitu ya. Korobiyasui mudah jatuh ya. Lalu yang nomor 2, nedang ga takai. Mahal ya, nedang itu kan harga, takai tinggi berarti mahal. Bener banget. Oke, terus yang nomor 3 ada lagi haku kikai ga heru. Wah, jadi udah nggak pakai sepatu nih kayaknya ya. Terus yang nomor 4, ashi no katachi ga kawaru. Bentuk kakinya berubah. Oke, setelah ini kita lihat balik lagi ke teksnya. Kita perlihatkan teks dan soalnya yang mana kita baca bareng-bareng ya jawabannya yang mana. Soko de chousa kekka o mou ichido kakunin suru koto ni shita. Ya, sama seperti soalnya ya.
すると、あることが分かった。あることが分かった. Nah, ini kan pertanyaannya Chosake kau mo ichido kakunin suru. Ya, ternyata kalimat setelah itu ada aru koto ga wakatta. Kosakata ini menunjukkan bahwa setelah ini nih akan dikasih tahu apa yang dia ketahui gitu ya setelah kalimat yang sebelumnya setelah dia kakuning ya. Ternyata otoshiyori no naka ni wa toshi o totte 片方の足だけが悪くなったり、足の形が変わってしまい、左右の足の大きさが違ってきたりして困っている人が少なくない。Oke, di sini ada nih kosakata yang足の形が変わってしまい. Ini ada di pilihan gandanya. Gampang banget kan? Udah cuma langsung ketemu keywordnya, kita langsung tahuan jawabannya yang mana. Oke, bener banget jawabannya yang nomor 4 ya. Di situ udah jelas-jelas migi to hidari de ashi no katachi ga kawaru hito ga iru koto ya. Oke, dari sini mudah ya. Ternyata nggak sulit ya. Oke, tsugi no mondai ni ikimasu. Nah, ini soal nomor 3. Bintangnya cuma 1. Bintang cuma 1 sih gampang. Pasti bisa ya. Kita coba baca bareng-bareng soalnya. Sonna koto to aru ga. これは何か? Nanika ya. Berarti apa ya? Ini tuh apa gitu sebenarnya ya. Nah, kita lihat pilihan gandanya ada apa aja. Pertama, okane. Nomor 2, ookisa ga onaji kutsu. Nomor 3, otoshiyori no tame no kutsu. Ya. Lalu yang nomor 4, katahou zutsu demo. Ya. Okane besarnya sama. Ya, sepatu yang besarnya sama. Lalu ada sepatu yang untuk orang tua dan juga yang cuma sebagian. Ya, apa nih yang sebagian? Oh, okane o kakeru. Pakai uangnya kali ya. Pakai uang yang banyak mungkin ya. Berarti terus lalu ada yang nomor 2 adalah onaji okisa dake o uru. Emang sepatu biasanya dijual itu beda-beda ukurannya. Lalu otoshiyori no tame no kutsu dake o tsukuru. Ya, membuat hanya sepatu untuk orang tua. Dan yang keempat itu adalah katahou zutsu yang dan disitunya uru. Jadi menjual hanya satu bagian aja, sebelah aja gitu ya maksudnya. Oke, kita balik lagi ke teksnya untuk menjawab soal ini. Ya, soalnya itu sonna koto. Berarti kalau ada kata tunjuk itu biasanya merujuk ke mana? Ke kalimat sebelumnya. Jadi jawabannya itu pasti ada di kalimat sebelumnya. Kita lihat kalimat sebelumnya ada di mana? Ternyata kalimat sebelumnya adalah otoshiyori no tame no kutsu wo katahou demo uru you ni shita. Berarti jawabannya ada yang di mana coba? Gampang banget kan? Cuman dengan melihat kata tunjuknya kita langsung udah tahu mana jawabannya. Oke, bener banget yang nomor 4 ya. Katahou zutsu demo kutsu wo uru koto. Oke, siap? Oke, gampang ya. Tadi bintangnya cuma 1 sih ya. Oke, kita ke soal terakhir nomor 4. Ini bintangnya ada 2. Kesulitannya, tingkat kesulitannya sedang. Ya, tapi nggak apa-apa. Dengan tidak sulit ya. Oke, pertama kita baca. Kono yona kaisha to aru ga dono yona mono ka? Ya, pertanyaannya dono yona mono ka? Ya, yang dipertanyakan mungkin apa? Kono yona kaisha gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sekilas aja pilihan gandanya seperti apa. Pertama ada komatte iru hito no koto o kangaete. Ya, nomor 2 shouhin no yosa o shinjite. Nomor 3 mawari no hito. Nomor 4 yoku wakatte iru shain dake de. Oh, yang mana ya? Lalu ternyata ada lagi di garis merah uru koto. Uri tsusukeru koto. Hantai sarete mo jikkou suru. Mawari no hito ni hantai sarete mo jikkou suru. Walaupun sama orang di sekitarnya gak boleh, tapi tetap maju jalan, gaskan gitu ya. Oke, terus ada lagi yang nomor 4, imo no tsukuri tsuzukeru koto ya. Jadi dia cuma mau produksi yang bagus-bagus aja gitu ya. Oke, kita lihat lagi, balik lagi ke teksnya untuk menjawab soal ini. Kita lihat di kalimat pertama langsung ada komatte iru hito no mondai o kaiketsu suru.
Ya, di pilihan ganda yang ada kata-kata komatteru hito itu hanya ada di nomor 1 ya. Lalu kita lihat lagi ada imono tsukuri. Berarti imono tsukuru. Tsukuru ya, berarti itu mononya itu apa? Shohin ya, produk ya. Shohin o tsukutte. Ya, lalu todokeo to shita. Todokeru. Todokeru itu maksudnya bukan cuma kasihin aja, rugi dong ya. Harus dijual ya. Jadi udah ketahuan banget ya jawabannya yang mana? Benar banget nomor 1. Wow, bintang 2 loh. Tapi kita bisa menyelesaikan dengan sat gitu aja ya. Oke. Warimashita. Nah, mungkin teman-teman di sini tarik nafas dulu ya. Hembuskan. Capek udah kerjain buat soal. Tolong masih semangat. Tolong sedikit lagi sensei minta waktu sedikit lagi kita matomemashou ne. Saigo ni bun o matomemashou. Nah, kita lihat di sini paragraf pertama ini pembuka ya. Pembuka itu biasanya menjelaskan mau menjelaskan soal apa ini ya, temanya apa ini ya. Ingat-ingat ya, pertama di sini ada pembuka atau pengenalan tema. Nah, lalu paragraf kedua. Nah, tapi ternyata dia melakukan tindakan selanjutnya nih. Setelah mencoba yang pertama, ternyata harus ada step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu ada di paragraf yang ketiga ini ya. Lalu di paragraf keempat, dia menemukan keunikan dari sepatu yang dia buat, gitu ya. Nah, lalu biasa paragraf yang terakhir itu pasti berisi mengenai kesimpulan ya. Dari paragraf yang panjang ini pasti ada alurnya. Dan sebenarnya alurnya bisa kita tebak ya dari isi wacananya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Gimana? Gak susah kan ternyata Chobung walaupun waduh panjang nih, menakutkan gitu ya, tapi ternyata kalau misalnya kita punya tips and triknya gimana cara menyelesaikannya dengan cepat, ternyata nggak sulit ya. Oke, sampai sini dulu, kita bertemu lagi di soal selanjutnya. Oke, jane, bye.